Shalom anak-anak semua, apa kabar? Miss harap anak-anak grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 baik-baik saja ya di rumah. Nah, sudah lama nggak ketemu dengan Bapak Ibu Guru? Masih ingat nggak? Coba kita tes ya, masih ingat nggak dengan Ibu Ruth? Masih ada yang ingat dengan Pak Agus? Atau Bu Cika? Untuk mengikuti chapel walaupun terpisah jauh dan kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak apa-apa ya anak-anak semua. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu. Miss Rasa pasti grade 1 sampai grade 5 sudah tahu lagu ini. Jadi kita nyanyikan lagu With Christ in the Vessel. Masih tahu kan? Atau masih ingat kan? Ya, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakan. Jadi semuanya anak-anak grade 1 sampai grade 5, ayo bangkit berdiri. Lalu kita akan nyanyikan lagu ini. Ready Bapak Ibu Guru? Ready. Yuk, music. Di rumah masing-masing. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan pada hari ini, dan juga kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji nama-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau yang berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Nah, kita sekarang mau nyanyiin lagu yang baru. Bapak harap kalian semua bangkit berdiri ya, untuk kita mau nyanyiin lagu ini. Judul lagunya adalah Yesus Besertaku. Nanti kita pakai gerakan, nanti anak-anak semua ikut gerakannya. Nanti Bapak akan peragain. Ayo Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Yesus Besertaku.
suci. Oke? Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami, khusus bagi anak-anak kami Tuhan yang mungkin sekarang lagi di rumah, dan boleh berkati mereka dalam mengikuti chapel ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, karena dengan berkat-Mu sehingga boleh ibadah kami hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami berterima kasih dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau boleh berkati sampai selesainya nanti. Berkati juga anak-anak yang di rumah Tuhan, kiranya boleh mereka juga dengan fokus dan tenang karena akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya boleh berkati hamba-Mu yang bertugas yang akan memberitakan firman Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua, khusus bagi anak-anak kami di rumah Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan juga setiap aktivitas kami, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya boleh kembali untuk duduk. Nah, hari ini Miss Christina mau cerita tentang firman Tuhan, ya. Kita buka hati kita buka telinga kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, hari ini Miss Christina akan cerita tentang Ebenezer, ya. Nah, apakah kalian tahu tentang Ebenezer? Ada yang tahu atau ada yang belum tahu malah? Nah, hari ini Miss Christina mau cerita apa sih sebenarnya Ebenezer, ya. Oke. Kata Ebenezer itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu kata Eben dan kata Hazer, ya, atau bahasa Inggrisnya Ebenezer, ya. Nah, Eben itu berarti batu, sedangkan Ezer itu berarti penolong. Jadi kalau misalnya Ebenezer itu maksudnya apa, Miss? Maksudnya Ebenezer itu ada di 1 Samuel 7 pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, ya. Di situ dikatakan bahwa Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Miss Christina mau kasih gerakan untuk bisa mengingatkan kalian tentang pengertian Ebenezer. Jadi begini gerakannya, ya. Ebenezer itu tadi sampai di sini Tuhan menolong kita. Ingat baik-baik, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi gerakannya gini. Sampai, ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Jadi kalau Miss Christina bilang Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita pakai gerakan, ya. Ya, coba ya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi ya. Ebenezer,
sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Nah, jadi ingat baik-baik bahwa Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa maksudnya sampai di sini Tuhan menolong kita, Miss? Jadi, Miss kesini mau cerita, ada kisah pada zaman dulu sampai muncul kata Ebenezer ini, ya. Kisahnya apa? Jadi begini. Pada masa dulu waktu zaman bangsa Israel begitu ya, pada masanya zaman bangsa Israel itu ada nabi yang namanya Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu adalah nabinya orang Israel ya pada waktu itu. Tapi Israel itu tidak beribadah, tidak berdoa lagi kepada Tuhan Allah Israel. Mereka itu berpaling dari Allah Israel. Mereka nggak lagi berdoa pada Allah orang Israel, ya. Jadi mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Pada masa itu Samuel adalah nabi di Israel. Kemudian, ya, pada waktu Israel itu berperang melawan orang Filistin. Jadi ada orang Filistin mau datang mau nyerang Israel, mereka mau berperang begitu ya antara Filistin dan juga Israel. Nah, orang-orang Israel ini berpikir, gimana kalau kita bawa tabut perjanjian Tuhan ya itu ke tengah-tengah kemah kita, supaya Tuhan itu ada sama kita dan Tuhan itu bantu kita ketika kita perang melawan Filistin sehingga kita bisa menang. Jadi orang Israel angkut tabut perjanjiannya dari kota yang namanya Silo, mereka tempatkan di tempat perkemahan waktu bangsa Israel itu mau menyerang Filistin, ya. Nah, kalau kamu lihat di gambarnya itu, yang kata Silo itu ada yang paling ujung di atas itu ada kata Silo. Dari situ tabut perjanjian itu dibawa dari kota Silo, ya, kemudian ke tempat perangnya orang Filistin melawan orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Israel itu kalah. Bangsa Filistin yang menang. Waktu mereka berperang, bangsa Israel kalah, bangsa Filistin yang menang. Orang Israel kabur, ya. Mereka takut karena mereka sudah kalah. Jadi mereka itu kabur. Sehingga bangsa Filistin itu melihat, oh, ada tabut perjanjian orang Israel, kita bawa yuk. Jadi orang Filistin itu bawa tabut perjanjian yang punyanya orang Israel itu ke tempat mereka, ke daerahnya mereka, ya. Jadi tabut itu pergi ke kota Filistin yang namanya kota Afek. Kemudian pindah lagi ke Lot, pindah ke Asdod, pindah ke Gad, pindah lagi ke Ekron. Kenapa pindah-pindah, Miss? Ternyata tangan Tuhan itu menekan orang Filistin dengan begitu berat. Tuhan kasih mereka kena penyakit, Tuhan kasih mereka kesusahan. Kenapa? Karena itu tabutnya orang Israel. Sedangkan bangsa Filistin itu mereka nggak kenal tentang Allahnya Israel. Makanya tabutnya itu ketika ada di tempat wilayahnya bangsa Filistin, ya, Tuhan itu membuat bangsa Filistin itu jadi susah. Terus orang Filistin bilang, aduh, ini karena Allahnya orang Israel ini kita jadi susah, kita jadi sakit karena ada Allahnya orang Israel di daerah kita. Gimana ya caranya supaya sakit kita itu bisa hilang? Gimana caranya supaya susah kita bisa hilang? Sampai akhirnya orang-orang Filistin itu kumpulin orang-orang pintar mereka. Mereka tanya, ini gimana? Semua rakyat pada sakit, semua rakyat menderita, semua orang susah. Jadi orang-orang Filistin sana susah karena ada tabut perjanjian itu, makanya tabutnya pindah-pindah dari Afek ke Lot, kemudian ke Asdod, kemudian ke Gad, kemudian ke Ekron. Wilayah-wilayah ini merupakan wilayahnya orang Filistin. Nah, akhirnya mereka sepakat mereka akan kembalikan tabut perjanjian itu. Ya, mereka kembalikan kepada bangsa Israel. Sebab Allah orang Israel itu membuat orang Filistin menjadi susah, menjadi sakit. Ya,
Nah, akhirnya mereka mengembalikan ke Israel, yaitu ke daerah yang namanya Bet Shemesh, ya. Nah, kalau kalian lihat petanya itu begitu ya, dari Ekron dia pindah ke Bet Shemesh, ya. Di Bet Shemesh itu ya, itu adalah bukan lagi wilayahnya orang Filistin. Jadi mereka mengembalikannya, ya. Nah, kemudian ketika orang di Bet Shemesh itu melihat tabut perjanjian Israel itu datang, mereka bersuka cita. Tabut Allah sudah kembali kepada orang Israel. Nah, tabut perjanjian itu merupakan barang yang suci karena itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan ada di situ, ya. Tidak sembarangan orang itu boleh pegang, boleh lihat dari tabut perjanjian itu, ya. Nah, ketika orang Bet Shemesh lihat ada tabut itu datang, ya. Nah, mereka bersuka cita. Tapi ada beberapa orang yang pada akhirnya itu mati terbunuh karena mereka tidak taat. Mereka itu mengintip ke dalam tabut perjanjian itu. Tadi Miss Christina sudah katakan bahwa tabut perjanjian itu adalah barang yang suci. Gak sembarang orang itu bisa pegang, gak sembarang orang bisa lihat ke dalam. Hanya orang-orang tertentu dari bangsa Israel yang Tuhan sudah kuduskan, Tuhan sudah tentukan untuk bisa menjaga tabut itu. Sedangkan orang lainnya itu tidak boleh, ya. Nah, karena orang Bet Shemesh itu tidak taat, mereka tahu hal itu, tapi mereka tidak taat, ya. Mereka itu tidak taat, jadi mereka lihat isi daripada tabut. Ternyata isi daripada tabutnya itu terlihat dan mereka akhirnya mati terbunuh, ya, seperti itu. Nah, kemudian orang-orang di Bet Shemesh bilang, gimana ini? 70 orang di Bet Shemesh itu meninggal, mati karena ketidaktaatan mereka. Mereka melihat isi daripada tabut perjanjian itu, padahal tidak boleh karena itu adalah benda yang kudus, melambangkan Tuhan yang kudus, begitu. Manusia itu berdosa, ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk pegang, untuk lihat ke dalam tabut perjanjian itu, ya. Dulu itu ketika mau ketemu sama Tuhan, bangsa Israel mau ketemu sama Tuhan, mereka itu harus lewat imam, ya. Nanti imam itu akan mempersembahkan korban yang mereka bawa, baru mereka itu bisa dilayakkan, begitu, ya. Itu zaman dulu, waktu zamannya orang Israel. Nah, karena ketidaktaatan itu mereka lihat, akhirnya mereka terbunuh, begitu ya. Terus mereka bilang, kita harus buat tabut ini jangan di sini. Ini kami itu sangat sedih karena Tuhan itu sangat suci. Kita nggak bisa, begitu. Kita nggak bisa untuk kita nggak bisa menahan ini, begitu. Jadi kita harus kembalikan, ya, kasih. Mereka cari, ya, tempat terdekat. Itu tempat terdekatnya itu ada di Kiryat Yearim, ya. Mereka bilang sama orang-orang Kiryat Yearim, tolong bawalah tabut ini dari kami nggak sanggup menjaganya, ya. Sudah banyak rakyat kami, sudah banyak orang-orang kami itu mati, kami nggak sanggup lagi. Jadi mereka minta sama orang Kiryat Yearim buat ambil tabutnya. Orang-orang di Kiryat Yearim kemudian ambil, ya, dan bawa tabut itu ke daerahnya mereka, ya. Nah, akan tetapi ternyata orang-orang Israel meskipun sudah ada tabut perjanjian Allah yang melambangkan Allah Israel ada di sana, begitu ya. Tapi orang-orang Israel itu nggak mau dengerin apa yang disampaikan oleh Samuel. Samuel berkali-kali bilang, kembalilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan Allah Israel. Orang-orang Israel nggak mau dengar, kami nggak mau dengar, begitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka malah berdoa kepada Allah-Allah yang lain. Seharusnya orang Israel berdoa kepada Allah Israel, tapi mereka nggak mau dengar perkataan dan peringatan dari Samuel, dan mereka masih tetap menyembah Allah yang lain daripada Allah
Israel, ya. Nah, karena ketidaktaatan mereka, ya, makanya Tuhan kirim orang Filistin, bangsa Filistin untuk merampas hasil panen mereka. Bayangin, waktu mereka tanam itu hasil gandum, begitu ya, waktu sudah mau panen, datang bangsa Filistin menyerang orang Israel. Mereka angkut hasil panennya bangsa Israel. Kenapa Israel nggak mau lawan, Miss? Israel tuh takut karena jumlah orang Filistin itu lebih banyak, begitu. Jadi selama bertahun-tahun itu mereka itu hasil panennya diambil, mereka nggak berani sama orang Filistin, ya. Tiap tahun ketika mau panen diambil, mereka takut sama bangsa Filistin karena bangsa Filistin lebih kuat, ya. Nah, akhirnya Israel sadar. Susah kalau seperti ini. Baiklah, kami akan kembali kepada Tuhan. Kami akan taat sama Tuhan. Mereka datang menemui Samuel. Mereka bilang sama Samuel, "Samuel, tolong ya, sampaikan kepada Tuhan bahwa kami akan bertobat. Kami mau kembali kepada Allah Israel. Kami mau berdoa lagi kepada Allah Israel. Tolong sampaikan kepada Allah bahwa kami mau bertobat." Ya. Nah, terus Samuel bilang sama orang Israel, ya, "Oke, kalau memang kamu mau bertobat, kamu mau kembali ke jalannya Tuhan, ya, kamu harus meninggalkan semua Allah-Allah yang kamu layani itu, ya, Allah-Allah lain, ya. Hanya berdoalah kepada Allah Israel, menyembahlah kepada Allah Israel, dan layanilah Dia seorang, ya. Maka Tuhan akan membebaskan kamu dari tangan orang Filistin. Asal tadi kamu hanya berdoa kepada Allah Israel, ya." Nah, karena bangsa Israel itu akhirnya menyesal dan mau bertobat, mereka menghancurkan Allah-Allah asing mereka, ya. Mereka hancurkan, mereka buang, mereka jauhkan dari mereka, dan mereka betul-betul kembali kepada Tuhan. Nah, pada masa itu orang Israel itu menyembah Asyitoret, ya. Asyitoret itu adalah dewi kesuburan, ya, dewi asmara, begitu. Jadi mereka jauhkan itu Allah-Allah asing, ya, dan Asyitoret yang lain, dan Asyitoretnya, begitu ya. Dan kemudian Samuel bilang, setelah itu berkumpullah di Mispa, ya. Mispa itu suatu daerah, begitu ya, dari suatu bukit, begitu ya. Berkumpullah di Mispa dan aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu, ya. Israel dengar nggak? Israel taat nggak? Karena mereka bertobat, Israel taat. Mereka semua berkumpul bersama di Mispa. Mereka menuangkan air dan juga mereka berpuasa pada saat itu. Puasa itu apa, Miss? Puasa itu mereka nggak makan, nggak minum, mereka menyesali kesalahan mereka, ya. Dan mereka pada saat itu mengakui, "Tuhan, aku salah. Aku mau berbalik, aku mau berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhannya Allah Israel, ya. Kita sudah salah, kita sudah berdosa nih Tuhan, melawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami," kata mereka begitu. Nah, waktu Israel itu berkumpul di Mispa, orang Filistin dengar, "Wih, Israel berkumpul nih di Mispa. Ayo kita serang mereka." Karena tadi orang Filistin itu ternyata lebih kuat kan daripada orang Israel. Mereka mau serang itu orang Israel. Waktu orang Israel dengar orang Filistin itu mau menyerang mereka, mereka takut. "Tuhan, tolong kami." Terus mereka bilang sama Samuel, teruslah berdoa kepada Tuhan buat kami, ya. Bebaskan kami dari tangannya orang Filistin, ya. Teruslah berdoa, kami mohon ampun atas kesalahan kami. Dan mereka berdoa sama Tuhan, mereka mohon ampun untuk kesalahan mereka, ya. Nah, Samuel itu pada akhirnya menangis dan meratap sama Tuhan. "Tuhan, tolong Tuhan," kata Samuel. Samuel berdoa buat orang Israel, ya. Dan ternyata Tuhan dengar doanya Samuel, ya.
Dan karena Tuhan melihat bangsa Israel itu bertobat, mau berbalik dari dosanya dan mau kembali berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan, akhirnya Tuhan datengin suara guntur, suara halilintar yang sangat besar, ya. Itu mengguntur orang-orang Filistin yang tadi mau nyerang orang Israel. Suaranya sangat hebat, suaranya sangat besar, ya. Sampai orang Filistin itu ketakutan. Waduh, suara apa itu? Kata orang Filistin, ya. Orang Filistin ketakutan. Besar sekali suaranya. Kemudian mereka lari, ya. Mereka nggak jadi menyerang Israel. Mereka diserang kepanikan. Mereka lari, ya. Dan akhirnya orang Israel itu kemudian maju memerangi orang Filistin dan mereka mengusir orang Filistin, ya. Nah, pada saat itu terjadi kemenangan yang sangat besar buat orang-orang yang ada di Israel. Tuhan memberikan kemenangan buat orang Israel, ya. Dan kemudian karena kemenangan itu akhirnya Samuel ambil sebuah batu, ya. Batunya nggak kecil. Kamu lihat gambarnya di situ, batunya itu bahkan lebih tinggi daripada kita sebagai manusia, begitu ya. Dia mirip kayak bangunan batu, monumen kayak tugu begitu, ya. Kemudian Samuel ambil batu itu, kemudian dia dirikan di situ dan dia sebut itu sebagai Ebenezer, ya, sebagai Ebenezer. Dan terus Samuel mengatakan, sampai disinilah Tuhan menolong kita. Masih ingat gerakannya? Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya, Ebenezer. Nah, sampai akhirnya betul-betul sampai saat itu orang Filistin itu nggak lagi menyerang orang Israel, ya. Di Israel itu ada damai sejahtera, nggak ada lagi perang, ya. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dari cerita tadi, ya? Ada dua hal yang mau Miss Christina sampaikan, ya. Pertama, Tuhan itu hidup di dalam kita, ya. Seperti bangsa Israel tadi, bukan karena dia mau perang terus dia bawa-bawa itu tabut. Memang tabut itu adalah lambang kehadiran Allah, lambang Allah sendiri, ya. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu tinggal di dalam tabut itu, begitu. Pada masa sekarang, Tuhan itu hidup di dalam kita. Tuhan hidup itu tidak di benda-benda kudus, ya, seperti Alkitab atau seperti salib, kayu salib begitu, ya, patung-patung salib begitu. Enggak, Tuhan nggak ada di situ, ya. Itu cuma lambang, ya. Nah, Tuhan itu hidup dalam kita, ya. Yang kedua, Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Bahkan di saat kita tidak setia sekalipun, Tuhan itu tetap setia. Contohnya kayak tadi Israel, ya. Meskipun pada akhirnya Israel itu berdosa kepada Tuhan, karena kan mereka nggak berdoa kepada Allah Israel, mereka menyembah Allah yang lain. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan menerima Israel, ya. Ketika Israel itu mau bertobat, Tuhan menerima, ya. Itu adalah tanda kesetiaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Seperti Miss katakan tadi, Tuhan hidup di dalam kita, ya. Tuhan hidup di dalam hati kita. Ingat, ya, bahwa kita ini adalah baitnya Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di hati kita, ya. Tuhan itu juga menyertai kita. Kalau dulu Tuhan menyertai bangsa Israel, sampai sekarang pun Tuhan masih menyertai kita. Kesetiaannya itu sampai selama-lamanya. Bahkan pada masa-masa sekarang ini, ketika kita mengalami masa pandemi ini, ya, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ke sekolah belajar, kita nggak bisa jalan-jalan.
kesetiaan Tuhan tetap ada dalam kita. Ya, buktinya apa, Miss? Apa yang menjadi Ebenezer-nya kita? Kalau tadi cerita tadi Ebenezer-nya orang Israel itu ketika Tuhan menyertai mereka sampai akhirnya Tuhan menolong mereka untuk mereka terbebas dari bangsa Filistin. Ya, bagaimana dengan Ebenezer kita? Ebenezer kita adalah ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Itu yang menjadi Ebenezer kita, menjadi batu pengingat kita bahwa kesetiaan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Ya, kenapa sih Miss hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur? Miss Sina kasih 3 hal. Kenapa hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur? Pertama, di tengah-tengah situasi seperti ini, seperti tadi Miss katakan, kita belajar dari rumah, ya. Mama papa juga ada yang bekerja dari rumah, ya. Kemudian kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, ya. Tapi Tuhan ternyata masih memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Tuhan masih kasih kita nafas. Kita masih bisa bernafas dengan baik, ya. Kita nggak butuh tabung oksigen untuk bantu kita nafas. Itu adalah bukti kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kita harus selalu ingat bahwa Ebenezer kita ketika Tuhan masih berikan kita nafas hari ini, itu semua adalah penyertaan Tuhan buat kita. Kedua, kenapa hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur? Karena kita pada masa sekarang ini khususnya kita jadi punya quality time sama papa mama dengan lebih sering, sama dedek dengan lebih sering, ya. Kita jadi bisa lebih sering untuk berkumpul bersama anggota keluarga kita, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur? Karena akhirnya kita sampai di akhir tahun ajaran ini. Ya, sebentar lagi kamu akan menerima hasil pembelajaranmu di semester 2 ini. Selama 3 bulan ini ternyata Tuhan terus memimpin kita. Dan kita sampai di akhir tahun ajaran ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita, membantu kita melewati 3 bulan ini dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan terhadap Israel itu masih tetap sama dengan penyertaan tangan Tuhan buat kita pada masa sekarang ini. Biarlah ketiga hal ini itu terus mengingatkan kita, menjadi batu pengingat buat kita bahwa Tuhan tetap menolong kita sampai saat ini. Tuhan tetap menolong kita, ya. Ebenezer kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, ingat bahwa Dia masih memberikan kita kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dengan mama papa, dan pada masa sekarang ini bahkan lebih sering kita bisa kumpul sama papa mama, dan Tuhan menolong kita melewati tahun ajaran ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa belajar bersyukur. Tiap hari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau lewat cerita dari bangsa Israel tadi bahwa Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. Begitu juga pada kami pada masa sekarang ini. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kami, dan sudah selayaknya kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan dan izinkan untuk kami rasakan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah pada masa sekarang ini kami terus ingat tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah pada masa sekarang ini Tuhan, kami boleh membagikan juga tentang kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tapi sebelum itu kita masih mau menyanyikan dan memuji nama Tuhan sekali lagi. Masih ingat lagu Jesus Loves Me kan? Anak-anak semuanya? Bapak Ibu? Masih dong. Masih ya. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Jesus loves
kegiatan chapel pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami boleh melakukan aktivitas chapel pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu sudah sangat lama kami tidak bersama-sama melakukan kegiatan ini, tetapi pada kesempatan hari ini Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami, dan kiranya Tuhan sukacita yang sudah kami rasakan selama kami mengikuti chapel pagi hari ini, di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami untuk memahami itu lebih lanjut lagi. Di masa-masa yang seperti ini kami tetap bersukacita karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu, setiap guru-guru, setiap orang tua, untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.